Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus, ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, kemarin saya sudah berobat ke beberapa dokter ya. Jadi ini lucunya yang uniknya. Dan saya juga jengkel juga. Ditanya kerjaan Bapak apa? Pendebat, aku bilang. Aku ini memang aneh-aneh aja. Orang kerjaannya di PT Sepron, di apa kan gitu-gitu kan. Aku pendebat kawan, aku bilang. Setiap ada naik yang dari dulu itu aku bilang. Datang dia berdebat apa? Agama Pak. Aku bilang, aku berobatnya kan ke Tursina sama Mutiasari ya, itu rumah sakit apalah di bawah ya, orang muslim lah ya kawan-kawan ya. Karena situ menurut saya yang paling bagus dan cocok sama saya ya. Saya nggak tahu ya. Kalau yang Katolik di sini kan hanya poliklinik, belum sampai masuk rumah sakit. Dah. Akhirnya ditanya lah, Bapak debatnya di mana? Di YouTube, aku bilang. Apa nama channel YouTube-nya? Ah, nggak usah lah, aku bilang, nanti kalian jadi benci sama aku bilang. Gitu kawan-kawannya. Tapi mereka bilang, Pak, untuk sementara waktu jangan berdebat dulu. Ya, saya bilang kan, makanya kawan-kawan beberapa hari ini saya nggak berdebat dulu karena nasihat dari dokter. Karena katanya emosi, adrenalin itu kan memacu hormon-hormon naik semuanya kan. Tapi hari Kamis saya ingat ya kawan-kawannya, jangan kalian timpakan kesalahan kepada saya terus. Jong Sun namanya menantang saya untuk berdebat. Debat terbuka. Adminnya itu mengirim pesan sama saya, Pak, ada yang menantangin Anda, Louis Prasetyo. Katanya pertama kali kan, senang kali aku. Rupanya di ralatnya Jong Sun namanya Pak. Oke. Akhirnya aku terimalah. Ya kawan-kawannya. Jadi janganlah alergi kalian terhadap diskusi. Kalian nanti bilang, kenapa tidak sama orang simsalabin aja berdiskusi? Kawan-kawan mereka itu sudah tengkurap. Tidak akan berani orang itu. Orang tuanya berani monolog aja lagi ya kawan ya. Nah, kedua ada Mel Atok di videonya. Dia nantang-nantangin saya, bukan saya loh kawan-kawannya. Mohonlah jangan kalian timpakan semua kesalahan kepada saya. Kalaupun saya berbicara agak ya nggak sesuai dengan keinginan hati kalian, ya maafkan sajalah. Karena saya kan seorang pendebat, saya bilang, saya bukan seorang pendeta. Kalau saya pendeta, lisan saya jaga sekali ya kawan-kawan ya. Tapi karena saya pendebat bukan tidak saya jaga, saya jaga. Kan tidak ada saya maki-maki kalian, tidak ada saya bilang gila, sesat, apa segala macam. Kecuali saya bilang sebuah fakta. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan dalam Alkitab. Ya. Ya kawan-kawan ya. Dan patahkan kalian lah argumen saya, jangan patahkan kalian semangat saya. Oke, sayap yang terkulai katanya kan. Kawan-kawan, saya mengangkat sebuah cerita kita hari ini namanya Moko Ginta ya, yang kristologi akut berat, udah berat sekali nih akutnya ya. Saya ingat waktu tahun 2010 kami berdebat, masih ada itu saya buat di video saya ini mungkin paling bawah sekali. Di mana saya minta waktu itu ayat sunat, maka masuklah sekelompok orang ancam saya mati. Setelah orang itu pergi, makanya lihat orang, wah si Rudi takut kalah cengengesan katanya. Nggak tahu dia bahwa aku waktu itu sudah diancam mati. Langsung itu kan Facebook kuat kan aktif. Aku sampai main Facebook kan itu. Memberitakan kepada kawan-kawan. Dulu tidak seperti sekarang bisa live. Dulu ku live kan di Skype. Tapi waktu itu Skype maksimal hanya 25 orang kawan-kawannya. Tetapi waktu itu komputer saya hang dia. Karena banyak sekali sampai 25 orang. Nggak kuat dia. Maklumlah zaman dulu kan masih pakai modem berapa Mbps lah itu ya kawan-kawannya. 2010. Jadi saya matikan aja laptop itu, saya tampilkan itu ke layar, yang sama saya untuk FB-an kawan-kawan ya, yang di layar itu untuk nampilkan ayat-ayat. Nah, kalau kalian tahu orang tahun 2010 tanya lah, saya buat itu, woi, ada masuk FPI, orang-orang ini saya bilang kan, marah-marah dia kan gitu. Oke kawan-kawan ya, itulah peristiwa tahun 2010. Setelah mereka pergi, saya intip-intip gini kan, untung polisi sigap kawan-kawan. Orang itu dicegat, tidak boleh, sudah sampai ke depan itu kawan, jarak saya dengan mereka tinggal 2 meter, 3 meter lah ya di sini, dekat sekali lah. Ada kata orang itu kayak Toliong tuh, sekali lompat habis saya kan. Cuman saya salut melihat panitia, ternyata banyak intel kawan-kawan. Langsung didatangi, langsung dibawa keluar, ditutup pintu, dijaga orang itu pintu. Kan ada kawan-kawannya, hampir 30 orang di situ kan, bawa apalah bendera atau apa-apa. Padahal kan sayangnya diundang.
Saya hanya memberi materi, kan demikian. Lawan si Moko Ginta waktu itu udah terpepet dia kan, tidak bisa apa-apa. Orang ini kan gitu, kalau udah terpepet dipancing lah kan begitu ya. Kecuali di kampus, kayak waktu bukan di kampus ke Denggur ya. Setelah itu kawan-kawan, setelah mereka pergi, saya kan jadi diam-diam aja lah. Saya punya pendebat juga manusia ya. Saya intik gini, udah pergi orang itu, saya gas lagi. Mana nubuatan di surah berapa itu? Asap 6 itu ya, 6 apa ya? Yang bahwa akan datang nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Saya minta itu nubuatannya. Ada di hadis, akulah Ahmad, akulah ini. Tak apa-apa dibilangnya. Pak, Nabi Isa tidak kenal hadis. Saya bilang memang iya. Saya bilang di ruangan itu. Yang saya minta ucapan Nabi Isanya ada di Injil. Tolong dibukakan. Mana dia di Injil? Diambilnya kitab suci Bible, ada yang kecil ya, terjemahan Melayu kata dia. Ada, sini ada ini. Yang mana aku bilang? Mau dilemparkan kayak gini, lepas ya kan. Oke, nanti saya bawakan Alkitab tahun 1928 katanya. Nah, ini sudah tahun berapa ini kawan-kawannya? 2020. Sampai sekarang dia belum bisa nunjukkan sama saya. Jadi sampai kiamat nanti dia berutang gitu sama saya. Sampai ke alam kubur ya. Sampai ke neraka mungkin ya. Oke kawan-kawan. Sekarang kita lihat dulu apa sih kata bapak tua yang yang unyu-unyu ini. Unyu-unyu juga dia nih. Lucu, culun-culun aja. Ini ya. Dia jualan buku dulu, saya diajaknya juga ini jualan buku kan. Kemana-mana kita jualan buku katanya. Saya lihat kamu berpotensi. Kamu bujuk rayu lah. Jadi kawan-kawan kalau kalian bilang tuduh-tuduh saya cari-cari makan. Kalau saya mau saya langsung ikut Bapak Moko Ginta ini saya kaya kawan. Tetapi karena saya tahu jalan kebenaran dan pernah saya bilang sama kawan-kawan pendebat muslim ya. Kalau saya ikut agama kalian, kira-kira apa yang mau saya jawab kepada orang kalau bertanya tentang ini, ulang. Diam orang itu. Tidak mungkin saya bodohi hati nurani saya bilang kan. Jadi ya sudahlah saya bilang. Saya juga tidak cari uang dan saya diberkati Tuhan, baik melalui kawan-kawan saya di waktu itu di Facebook ya. Memang saya dibantu waktu itu kami debat itu orang ini main curang-curangan aja. Awalnya dibilang nggak perlu bayar, akhirnya bayar. Kita dengar dulu ya. Ini tidak dijual di toko buku manapun, ya. Oleh karena itu, bagi yang berminat bisa menghubungi kami seperti yang tertera di website di layar ini. Nah, itu dia kawan-kawan, dia sudah mulai jualannya. Bagi saya sih tidak masalah. Namanya juga cari makan. Tetapi kalau bisa jualannya sportif aja lah. Kita nggak usah menjelek-jelekin agama Kristen. Dia dibilang sini, waktu kami debat itu adalah mantan pendeta. Tapi namanya Aloysius, siapa itu kan namanya. Dan dari Katolik. Jadi saya bilang, mana ada Katolik pendeta, ngarang-ngarang aja kalian. Saya bilang, jadi jawab mereka, oh mereka salah tulis. Ya suka-suka kalian lah, saya bilang. Waktu itu saya sudah mulai berteman dengan pendebat-pendebat muslim ya. Anak-anak mudanya datang banyak, geng. Dari Padang, dari mana-mana datang. Disalami saya kayak artis, foto-foto. Oke ya, kita lihat lagi apa katanya. Sebenarnya ini dia menyinggung Christian Prince, ya kan. Jesus said, no one knows the days of hour. The angel in the heaven don't know. And the Son himself doesn't know. Only the Father knows. Didn't Jesus honestly admit that he didn't know when the judgment would happen? How did he know the judgment day while he himself didn't? Nah, kawan-kawannya, dia bilang Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Inilah yang saya bilang, orang ini tidak tahu konteks ketuhanan Yesus. Kan demikian. Bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya kan, firman Allah dikirim ke dalam bumi menjadi citra, sesuai citra Allah, ya kan. Saya sudah jelaskan kepada kalian bagaimana bentuknya. Ya, seperti inilah saya kirim kepada kalian digital saya. Ini kan saya utus kepada kalian. Apakah yang digital saya lebih cerdas dari saya? Jawabnya kan tidak. Dia berkata-kata mengenai tentang aku kan karena aku berbicara juga. Ya kan? Yesus tahu hari kiamat. Yesus yang daging atau yang digital saya ini, kalian tanya misalnya, apa ya, saya misalnya 4 hari lagi debat, tanya digital saya ini, pasti nggak tahu dia. Tapi karena saya aktif,
ikut dengan dia, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, maka apa yang kalau ku dengar, ku jawab, kan bisa. Tapi kan Yesus tidak mau. Waktu itu mengatakan, bukan dia tidak tahu, dibilang dia kan, tapi anak pun tidak diberi apelakan kuasa atas hal itu. Itulah namanya daging. Daging ini tidak adalah memiliki keterbatasan, karena dia diutus, jadi tidak semua rahasia langit itu atau rahasia Tuhan itu diberitahukan. Karena Tuhan sendiri yang berbicara. Kalau sampai hari kiamat diberitahukan, kurasa orang nggak tahu lah. Kita tahun berapa lagi tulis itu ya. Kalau dibilang tahun 2020 udah kita jalani sekarang. Nah, saya pernah mengatakan sama si Moko Ginta ini waktu kami debat itu ya. Cuman saya nggak tahu apakah masih ada videonya atau enggak. Video saya kan langsung diminta dihapus. Sama panitia datang langsung ke rumah, Yayasan Cair. Waktu itu 2 saya upload. Yang pertama yang marah-marah itu, 3 yang marah-marah itu. Yang kedua ketika saya minta nubuatan kedatangan Ahmad. Yang ketiga ada orang MUI marah sama saya, minta gelar saya dicabut. Sadis geng, waktu saya langsung di ruangan itu dibilang, kamu lulusan Universitas Ahmad Dahlan katanya kan. Saya kan S1 dari situ ya. D3 dari Amikom. Marah-marah dia. Karena dikiranya saya sarjana teologi. ST kan, sarjana teknik ya. Tahap apa itu ya. Jadi mereka datang ke rumah minta dihapus. Sebenarnya saya bisa main curang kawan-kawan, tapi saya hargai Bapak itu udah tua baik juga kan. Pak apa namanya, lupa aku ya. Kita harus menghargai orang tua, sekalipun kita beda pandangan ya. Saya hapus. Saya bilang di situ kawan-kawan, jikalau takaran kalian bahwa yang disebut Tuhan harus tahu hari kiamat, saya bilang, saya lebih hebat dari Tuhan-Tuhan manapun di muka bumi ini. Jangan kalian kira baru kemarin-kemarin saya bilang itu, enggak, udah lama kawan-kawan. Saya tahu kapan kiamat. Hari Kamis tanggal 14 bulan 2 saya bilang. Diam semua. Coba ada yang lebih hebat dari sini, siapa yang punya Tuhan di sini? Coba lebih hebat dari saya, coba sebutkan. Hari, tanggal, bulan. Kalau ada yang melebihi itu, saya langsung pindah agama, saya bilang. Diam semua. Ya tapi kan kalau Tuhan kami kan tahu. Mana tahunya? Ya dibilangnya aku tahu. Hanya bilang gitu. Saya pun tahu, saya bilang. Lebih hebat dan saya sebutkan hari, tanggal, dan bulan saya bilang. Cuman tahun tidak saya sebut. Ya kan, itu namanya cerdik. Seperti ular, tulus seperti merpati. Cara mematahkan orang-orang ini seperti itu. Ya kawan-kawan, jangan kalian tantang-tantang begini-begini. Orangnya tidak paham Tritunggal. Kita tantangi berbagi pengalaman debat lah sama kalian ya. Kalau kau tantangi sehebat apapun, kau dibilangnya kayak bodoh kau di hadapan orang itu. Tapi ketika saya tantang begitu, tunjukkan. Apakah Tuhanmu lebih hebat dari saya bilang. Diam kawan-kawan. Tidak bisa menjawab kawan-kawan. Bukan sekali 2 kali saya bilang itu. Di berbagai debat. Kalau harus memang itu takaran kalian saya bilang. Oke kawan-kawan ya. Kalau mengenai yang lainnya sudah saya jelaskan bagaimana sih konsep Tritunggal itu ya. Nah kita lihat lagi apa kata siapa ini mengenai Yesus tidak tahu kapan pohon berbuah ya. No, the fruit season. Why don't you read Gospel of Mark, chapter number 11, verse number 12 to 14, Prince? Nah, kawan-kawannya dia kayaknya melawan si Christian Prince atau menjawab atau bagaimana nih? Kita buka dulu apa yang dia maksudkan itu biar jelas kawan-kawannya. Markus 11 kata dia. Biar kita bicara jelas. Jadi biar Bapak ini tahu bagaimana cara menerjemahkan Alkitab itu kan ya. Ayat 12 ini ya. Nah ini. Saya pikir juga kalian sulit kawan-kawan untuk mengerti hal ini juga ya. Kenapa saya bilang sulit? Begini kawan-kawan. Terkadang ada ayat-ayat di Alkitab itu memang sulit untuk kita gambarkannya. Dibilang gini, keesokan harinya, sebentar ya. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Kalimat di situ merasa lapar adalah menunjukkan bahwa orang lapar itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Sudah lapar, geng. Ketika dia melihat sesuatu harus ada makanan. Ya kan? Kalau tidak yang terjadi adalah dia marah, ya kan? Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya
untuk melihat kalau kalian mendapat ada apa-apa di pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ dia tidak mendapat apa-apa selain daun saja, sebab bukan musim buah ara. Nah, Yesus mau menggambarkan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali, ya bisa seperti Yesus kelaparan ini. Ketika dia sudah datang kan tidak disebutkan kapan datang. Apakah musim berbuah ataukah tidak musim berbuah. Nah, kita siap-siap, harus siap-siap. Ternyata Yesus datang ini tidak pada musim berbuah. Tidak ada di situ buah-buahan, sama dengan kita. Kalau manusia belum berbuah ketika Yesus datang, apa yang terjadi? Maka katanya pada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ya. Jadi, nanti ketika Tuhan datang, kita tidak boleh alasan. Tuhan, kan belum musim berbuah ini Tuhan, imanku belum berbuah. Tidak ada. Kita harus siapkan segala sesuatunya, kawan-kawan ya. Ketika nanti Yesus datang, kita harus sudah berbuah. Tidak ada istilah, aduh belum musim berbuah Tuhan, tunggulah dulu 2 hari lagi, 3 hari, sebulan lagi. Ya kan kawan-kawan. Jadi makna yang tersurat dan tersirat, si Moko Gilo ini kan tidak tahu. Maka dari itu kawan-kawan, dia pindah dari Kristen menjadi mualaf. Kenapa? Karena memang lihatlah kepalanya itu ya, kecil. Agak-agak gimana namanya, isinya kosong kuliah itu. Kosong. Ya, aku udah pernah lihat dia. Siapa yang memoto Yesus katanya. Taruh uang kau 10 juta. Diam dia langsung. Oh ya sorry, aku tahu kau nggak punya uang. Saya bilang, kenapa Bapak harus mengatakan di foto? Itu terlalu naif saya bilang kan. Dilukiskan bisa. Sama dengan lukisan orang-orang Mesir itu. Dilukis, didindingkan. Setelah itu zaman sekarang diambil lah itu. Di imajinasi manusia dikasihlah warna, dikeloringkan. Akhirnya jadi kita bisa melihat Firaun, melihat semua-semuanya. Padahal ada gambar Firaun kan? Ya kawan-kawan. Inilah yang dinamakan akut. Nah, si Moko Ginta ini kawan-kawan, akutnya ini udah keterlaluan, jadi dia nggak paham apa yang dimaksud daripada ayat tersebut. Nah, itulah yang membuat dia sering mengatakan bahwa dia pintar, cerdas. Tetapi ternyata setelah kita uji, cerdasnya 0. Ya kawan-kawan ya. Nah, Moko Ginta ini kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Karena dia tidak pandai mungkin berbisnis. Kalau Hani Kristianto kan langsung top chair dia kan. Kalau Moko Ginta ya masih merangkak-rangkak, jual-jualan buku, dia bawa tas itu terus kawan-kawan. Isinya buku. Baru kalau dia debat, dibuatlah itu di depan, digelar ya, dijual-jual itu. Entah apa isi bukunya itu ya. Saya pun belum lihat, tapi ya asal cocok-cocok homologi aja, asal jeplak. Yang penting orang lihat senang, dia ejek-ejek hina-hina Kristen. Tapi begitu diajak diskusi begini, pasti lari dia itu. Moko Ginta itu ya. Oke kawan-kawan, saya mohon maaf karena ini napas sudah tersengat sekali. Di sini ada lendir. Ya, karena asam lambung itu ya. Saya cukupkan sekian dulu kawan-kawan ya. Bagi yang mau ikut membantu misi penginjilan saya di YouTube ini, kawan-kawan, sudilah kiranya kalian berbagi dengan saya, ya kan? Karena saya sudah membunuh sifat komersil dalam diri saya ya. Tapi 2 hari ini memang anjuran dokter 3 hari sampai besok ya. Saya memang harus buat gini. Tapi itu bisa diperpanjang kawan-kawan, tergantung kesehatan ya. Semoga saya lekas sembuh, kita bisa ngobrol lagi tiap malam. Saya tahu nggak ada lo, nggak rame katanya kan. Karena kalian mencari kemana? Ke Esra, itu yang sudah di WA. Ke Perbum juga demikian. Kemana-mana pun kalian tidak bisa langsung live, bicara, ngobrol. Langsung kita buka kitab suci, langsung kita olah. Semoga ada pengganti saya nanti di dunia maya ini ya. Kalau kalian ke Lois Prasetyo, apalagi itu kan hanya unyu-unyu aja lah. Itu asal tenar aja lah di YouTube ini. Banyak subscribernya kawan-kawan ya. Saya bukan mengejek, tapi itulah fakta. Oke, jangan lupa hari Kamis saya debat dengan Jong Sun. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.